Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun dan dimanapun Anda berada, terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih juga telah mensupport channel ini sampai saat ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari video kemarin ketika aku melakukan perjalanan dari Kediri menuju Pulau Dewata, Bali. Nah, di video kali ini aku melanjutkan perjalananku dari Bondowoso setelah aku melakukan sholat Jumat di Bondowoso bersama Abah Sugi. Dari Bondowoso menuju Banyuwangi sebenarnya ada 3 jalur. Yang pertama lewat Pantura atau Alas Baluran, yang kedua lewat jalur tengah atau Kawah Ijen, dan yang ketiga lewat selatan atau Alas Gumitir. Dan jalur yang kupilih kali ini merupakan jalur tengah, yaitu Kawah Ijen atau Kawah Wurung, dengan waktu tempuh normal kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan. Perjalanan aku mulai tepat pukul 1 siang dan setelah kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan, aku memasuki area Kawah Wurung. Tak lupa, aku menyempatkan diri untuk mampir di salah satu ikon wisata di Bondowoso, Kawah Wurung. Lalu setelah beristirahat di sana sekitar pukul 3:10, aku melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi, tepatnya di Pelabuhan Ketapang untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Bali. Kala itu aku menyeberang sekitar pukul 6 sore dan sandar di Bali pukul 8 malam. Lalu perjalanan kali ini berakhir di rumah Om Ade di daerah Jemberana dan aku menginap semalam di sana. Ya, untuk jalan juga. Ya, nanti lihat sikon lah. Iya dah, kabar-kabar dah. Siap. Makasih. Iya. Mas, monggo, matur suwun. Mbak, Ibu, monggo. Ya. Terima kasih. Ya. Sampai bertemu di lain waktu. Monggo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut bergeser dari rumah Abah Sugi Bondowoso, kita menuju Banyuwangi via Kawah Wurung, Kawah Ijen, mungkin tunggu kau hujan ya. Amin. Ke Kawah Ijen masih sekitar 40 kilo, kalau ke Banyuwanginya masih sekitar 100 kilo. Mantap, enjoy, lanjut. Kok dipake teles kah? Tapi liane panas. Oke, kita belok kanan menuju Kawah Ijen. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kawasan Ijen Geopark. Assalamualaikum. Kawasan Ijen Geopark. Cuaca memasuki kawasan Ijen Geopark alhamdulillah terpantau panas, tapi angin sudah sedikit agak dingin daripada tadi di area kota Bondowoso. Mungkin ini ketinggian atau elevasinya mulai meningkat ya, jadi anginnya dingin, anginnya adem, cuma alhamdulillah cuacanya matahari masih bersinar sangat panas, terik. Semoga sampai Banyuwangi, sampai nanti kita akan akhiri tujuan kita hari ini di Jemberana, daerah Bali. Semoga cerah terus, gak ada hujan, gak ada halangan suatu apapun. Jalurnya terpantau mantap. Mang sing rada ngisor mang rada ombo aja, cuma ini agak sempit tapi overall halus. Cuma ini hujan kayaknya lucu, soalnya enak pasti deh, enak lemah abang. Sip, jalurnya mantap. Lanjut, mantap. Alhamdulillah setelah melewati pirang kilo ya, nggak paham aku. Kita sampai di mungkin masuk kayak Kawah Wurung, nggak roh lah, cuma pemandangannya
Istimewa. Alhamdulillah berada mesin laren sik ngadu mesin. Diluk ya. Alhamdulillah terpantau kita sudah melintasi puncak daripada jalur ini, dan ini sudah full turunan. Setelah sebelumnya kita full tanjakan, sekarang kita full turunan. Aku harap buka map ya, harap goleki Kawah Wurung kurang pirang kilo ngono. Wah, pemandangan ya Allah, subhanallah, masya Allah. Kaldera ijen ya. Ya Allah, subhanallah. Aku boleh map dah, cuma sinyalnya enggak enak nih gini, enggak iso. Cuma ya sekolah manut pelang-pelang wae. Nenjur ya. Kaldera ijen. Mantap. Pemandangannya ya di perkampungan, mungkin peninggalan Belanda, mungkin di tinggi perkampungan kebun kopi, lagi diaktifkan sebagai rumah warga. Pemandangannya indah, tinggi syuting FTV api ini. Sekitar 6 km sebelum Kawah Wurung atau 6 km menuju Kawah Wurung, kita disuguhkan dengan jalan yang menanjak dan rusak. Tidak apa-apa, kita lalui karena sesuatu yang indah membutuhkan perjuangan yang hebat. Nah, ini gak iso banter ya, rusak munggah. Sekitar 7 atau 6 km lagi kita akan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Motor boleh ke sana? Ya. Motor? Ya. Boleh ke sana ya? Boleh. Tiketnya dulu ya Mas ya. Iya, berapa? 15.000 sama pakai kendaraan. 15? Iya. Per orangnya 10, parkir 2.000 Mas. Ini 8.000. Kurang 1.000 diambil pulangnya ada apa Mas? Apa? Ah, kembaliannya. Ya, kasih. Tuh, Mas. Ya. Akhirnya, assalamualaikum Kawah Wurung. Kita mencari spot-spot yang indah. Oke, kita berasa adventure. Oke lah, kita ikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Oh alah, coba kita naik ke atas. Coba kita naik ke atas, apakah bisa dengan motor?
Kawah Wurung. Mungkin sampai sini cukup. Paling yang ndur kono ya padha ae cah. Tapi mana menarik. Coba kita telusuri lagi. Nah, jalan nih, nak. Aduh, balik nah. Kita ke top point atau titik yang paling atas. Indah Kawah Wurung. Kita kemana ini? Apakah bisa untuk motor? Oh, nanti pakai trail, berarti saja. Oke, gas. Mungkin kita berada di sini dulu untuk memonitor dari atas tempat mana yang cocok untuk kita kunjungi. Oke. Parkir yang sini enak. Alhamdulillah. Kita kali ini sudah sampai di salah satu wisata ikonik di Bondowoso, Kawah Wurung, di Kaldera Ijen. Saat ini kita sedang berada di salah satu top point atau poin yang paling atas daripada Kawah Wurung. Monitor sih. Mungkin wis kokne cukup ya, soalnya wis ketok kabeh. Seperti itu pemandangannya. Terus besar kuwi. Mantap. Kayak kita istirahat dulu di sini. Ini untuk pemandangan sebaliknya. Mungkin kayak Ijen ya, daerah Ijen mungkin. Ini ada jeep. Mantap. Kawah Wurung sendiri menurut literatur atau sejumlah literatur yang tak pernah tak waca ya. Kawah Wurung berasal dari kata wurung yang dalam bahasa Jawa artinya urung atau belum. Mungkin kawah ini dulunya berasal atau tercipta atau terbentuk dari suatu aktivitas alam daripada kaldera atau pegunungan Ijen mungkin, dan bentuknya sendiri seperti kawah dan mungkin belum sempat menjadi kawah atau belum sempat ada airnya, terus maka itu dinamakan Kawah Wurung. Atau mungkin nanti tak kasih penjelasan atau artikel dari Google. Mari kita Google saya terus mau tak macak nih, edit yang videoku. Seperti inilah Kawah Wurung. Mantap. Guys, gak usah suwi-suwi cah kok dilungkas ke Medok terus arah Banyuwangi. Kita nyebrang ke Bali pada sore hari. Ini Banyuwangi mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman, mungkin masih jauh, lumayan jauh. Enjoy, mantap, terima kasih. Menurut AI, Kawah Wurung terbentuk dari aktivitas vulkanisme kompleks jutaan tahun lalu di kawasan Ijen Geopark. Namun aktivitasnya terhenti sebelum terbentuk kawah aktif. Namanya berasal dari bahasa Jawa yang berarti tidak jadi, karena cekungan yang seharusnya menjadi kawah ini tertutup padang rumput hijau yang luas, bukan berisi belerang atau lava.
Kawah ini juga menjadi bagian dari bukti sejarah vulkanik purba dengan jejak anak gunung dan batuan hasil letusan. Oke, kita beranjak meninggalkan Kawah Hurung. Terima kasih Kawah Hurung sudah memberikan pemandanganmu yang indah dan cuacamu yang cerah kali ini. Mantap Kawah Hurung. Alhamdulillah bisa berkunjung ke sini. Aku doakan kalian yang menonton videoku bisa berkunjung ke sini juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita meninggalkan Kawah Hurung dan menuju Banyuwangi. Kis jam 3 lebih ya. Jadi rada banter titik. Oh, benda kesorean nyebrang kapal ya. Muga-muga pas neng kapal pas oleh sunset. Jadi kita sunsetan di atas kapal di perairan Selat Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar, nggak ada halangan suatu apapun dan semoga tidak hujan hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke kanan Bondowoso, Banyuwangi. Yuk lo. Bismillahirrahmanirrahim menuju Banyuwangi. Kurang lebih 50 km lagi kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Semoga cuaca cerah, nggak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, rusak. Alhamdulillah. Welcome to Bondowoso Ijen Geopark. Kita sudah memasuki area taman area Kawah Ijen. TWA Kawah Ijen. Rest area Kawah Ijen. Yes, kita nggak usah berhenti. Kita lanjut menuju Pelabuhan Ketapang. Full turunan bolo, harap hati-hati. Aku mang meh kepleset ya. Jadi jalure kotor pasir tok. Jadi sing bar Kawah Ijen lek dari Banyuwangi sebelum Kawah Ijen, lek dari Bondowoso atau dari Kawah Hurung setelah Kawah Ijen. Ada tikungan kotor, aku sempat kebanteran ngerem gak nutut, aku sempat selip dan aku ngarep. Harap hati-hati bagi teman-teman yang melewati jalur sini. Mas diomongi jadi karo Basuki, hati-hati mas kalau turun ke arah Banyuwangi, jalurnya licin. Malah disaranke gak usah lewat kene, lewat Pantura wae. Terus tapi aku kan ngeyel. Kalem-kalem lah. Stay safe, hati-hati. Gila. Vegetasi ini rapat tenan cah. Jadi kerapatan pohonnya begitu rapat, akhirnya sinar matahari nggak iso masuk dan mengakibatkan geografis yang lembab ini. Jadi aspalnya nggak iso garing, akhirnya menimbulkan yang namanya lumut di aspal, dan itu membuat licin. Jadi harus ekstra hati-hati, ekstra konsentrasi ketika melewati jalur Kawah Ijen. Itu loh, terkengnya matahari nggak iso masuk, akhirnya tanahnya nggak kering, mengandung air terus, lembab, kelembapannya dhuwur, akhirnya menimbulkan basah dan lumut. Ya, kita hati-hati saja. Alhamdulillah kita sudah sampai di area perkebunan. Vegetasinya sudah terbuka, artinya kita sudah sampai dengan pemukiman. Alhamdulillah kita telah sampai di area Pelabuhan Ketapang. Sebentar lagi kita akan login atau kapalnya ya.
akan mencari tiket dan mungkin kita akan sholat asar dulu di sini sebelum kita nyebrang. Soalnya kalau nyebrang kira-kira teko Bali wis malam. Soalnya selisih waktu antara WIB dan WITA sekitar 1 jam. Ini pintu keluar. Nah, boleh nang ngandeng Indomaret kene wae pintu keluar. Tiket berapa sekarang? Apa itu? Ke Gilimanuk tiket motor 40. Iya, mana betul? Itu Iya. di dalam ada musolanya enggak, Pak? Ada. Ada. Musola harus lewat sini Mas, sampai di Cida. Ini ya. Iya, samping. Masuk itu harus muter lagi sampai Di mana? sana. Oh, di sana. Dia tertutup. Kalau lewat sana sampai nggak bisa masuk, tapi dipakai. Oh, kalau jalan bisa. Kenapa? Kalau jalan bisa. Kalau jalan harus lewat sini ya. Pohon mangga itu sama di sana tengah. Oh, tapi boleh. Di target situ. Oh, ya. Jauh. Ya di sini aja enak. Halo, Cah, alhamdulillah alamin. Sore ini kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang. Alhamdulillah iki aku bar asaran nang ngarepe Pelabuhan Ketapang dan kita sudah membeli tiket untuk penyeberangan. Seharga 40.000 dengan persyaratan KTP dan STNK. Tapi aku nggak langsung nyebrang aja. Mungkin aku nyebrangnya rada ongko, aku harus nyantai-nyantai sih, harus leren sih. Dan mungkin aku paling nyebrang apa sih pas sunset. Jadi kita sunsetan di kapal. Jadi nyantai sih, terus masuk pelabuhan. Sekitar pukul 5 lebih sedikit kita sudah berada di dalam atau di area Pelabuhan Ketapang. Kita masih tunggu kapal sandar itu, mungkin kita akan naik kapal itu. Perjalanan kapal kurang lebih sekitar 1 jam. Kalau jadi ngenteni sandare arep teko ngenteni sandare sing suwi cah, mungkin sekitar 1,5 jam total. Ya, kita tunggu sebentar lagi kita akan menyeberang ke Pulau Dewata, Bali. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah memasuki area kapal. Menggone di sini kapal mungkin banyak roda 4 atau mungkin ada bis truk mobil langkai sepeda motor kayak saiki. Kita mencari tempat untuk istirahat dulu. Beginilah penampakan di atas kapal. City Light. Alhamdulillah kita sudah di dalam kapal. Kayak aku nang jero aja. Istirahat nang jero. Ini Solinggo. Kalau pengen nyoba kita akan berlayar di samudra di Selat Bali. Perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam kita sudah bersandar di Bali dan kita akan mengalami perubahan waktu dari WIB ke WITA.
Ini pehra iku kumus-kumus ah. Mantap sik ngenteni sik boarding. Kabar iki berlayar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjelan sik dah. Ngedol peteng. Ngombeku carry nang misal ya. Bener gak bisa ngombe sih kayak ngelak ya njiko. Kayak makan sore. Alhamdulillah tepat sekitar pukul 17.50 kapal sudah meninggalkan dermaga. Perjalanan kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah, dan perubahan waktu dari WIB ke WITA mungkin 1 jam, jadi kemungkinan kita sampai di pelabuhan Gilimanuk Bali sekitar pukul 8 malam, 8 kurang sedikit, mungkin jam 8-an apa mungkin ya, mungkin sekitar pukul 8 kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Ketemu Bobotoh Bandung Barudak invasi Dipta. Mang siapa? Sama Buluk. Mas? Mang? Buluk. Mas ya? Sadut Holik. Oh, dan rombongan. Masnya siapa namanya? Abdul. Masnya? Kopar. Mas? Kopar. Invasi Bandung, invasi Dipta. Siap. Semoga menang. Teman-teman kasih. Semoga menang. Bobotoh masih 3 poin. Mantap. Alhamdulillah kita sudah proses sandar di pelabuhan Gilimanuk. Sekarang jam 8 kurang. Alhamdulillah kita sudah sandar. Bentar lagi dengan tadi proses parkir sih ya, kapalnya parkir oke. Turun. Kita turun lalu kita lanjut perjalanan ke Jembrana. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah mendarat di Pulau Dewata Bali dengan cuaca yang agak gerimis. Wah, terakhir aku ya kayak di BW jalan. Kau hari BW ya. Apa? Kita akan menuju Jembrana di rumah Om Ade, kurang lebih sekitar 1 jam dengan waktu jarak tempuh kurang lebih 30 km. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gerimis ya. Gerimis.
di Taman Nasional Bali Barat dengan kira aku harus ngomong sampai bingung dah, kesel soalnya. 1 jam ke depan kita akan sampai di daerah Jembrana. Kita sudah di rumah Omade. Terus anu dah yo, ada rekam dah yo. Kok langsung neng Malam itu aku sampai tempat Omade sekitar pukul 9 malam dan bertepatan dengan teman-teman dari Honda Owner Community Bali Barat sedang melakukan prepare atau persiapan untuk event tanggal 8-9 November, yaitu Honda Classic Paradise Ride the Heritage. Dan akhirnya aku menginap 1 malam di sana sebelum besoknya aku menghadiri anniversary dan deklarasi Honda Reborn Bali yang diadakan di Pantai Kedungu, Tabanan, Bali.